Kasih Yesus tanpa syarat. Ya, kasih Yesus tanpa syarat, tapi manusia penuh syarat. Segala hal harus pakai syarat. Yang namanya manusia, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berikan kepada orang lain, pasti mempunyai syarat. Memberikan sesuatu kepada orang lain, melakukan segala sesuatu kepada orang lain, memberi sesuatu kepada orang lain, semuanya itu serba pakai syarat. Inilah manusia yang penuh syarat, tetapi kasih Yesus adalah kasih tanpa syarat. Memberi bagi orang lapar, memberi kepada orang yang haus, mengasihi orang miskin, memberi tumpangan kepada orang yang jauh, memberi tumpangan kepada orang yang butuh tempat tinggal. Jika kita melakukan hal sekecil ini kepada orang lain, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kali kita boros, bukan boros untuk orang-orang seperti ini, tetapi kita boros sembarang. Kita boros kepada sembarang orang. Kita boros kepada orang-orang yang tidak pantas untuk menerima kasih dan pemberian kita. Karena apa? Kita boros, kita memberikan kepada orang itu dia memiliki banyak hal, dia memiliki banyak harta, tetapi kita memberikan kepada dia untuk mencari nama, kita memberikan kepada dia untuk mengharapkan segala sesuatu. Mungkin kita memberikan perhatian kepada dia, kita menunjukkan perhatian kepada dia untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, maka itulah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan tadi. Banyak kali kita memberi, tetapi di balik itu ada harapan baru. Jika harapan itu tidak terbalaskan, lalu kita menjadi dingin, kasih kita menjadi tawar. Kita tidak melakukan sesuatu yang namanya amal untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi kita melakukan sesuatu kebaikan, amal dan kebaikan itu kita melakukannya, itu adalah kewajiban kita karena Tuhan Yesus telah mati untuk membayar semua hutang dosa kita, untuk membayar semua kesalahan kita, karena kita durhaka, kita memberontak. Dan apabila kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu berarti kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Kita melakukannya bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus, tetapi itu adalah kewajiban kita. Kita melakukannya itu adalah respon daripada
diri kita terhadap kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Sebab apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita persembahkan dari harta kita, kekayaan kita, tidak seberapa, tidak sebanding, dan sangat tidak sebanding dengan nyawa dan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan, dicurahkan, jatuh ke bumi untuk kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu kepada orang yang paling kecil, orang yang paling hina, maka kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Namun bukan karena kebaikan kita saja kepada orang lain membuat kita masuk surga, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus. Itu adalah harta kita. Kita memiliki Tuhan Yesus, itu adalah keselamatan kita. Kita memiliki Tuhan Yesus sambil melakukan hal-hal yang baik yang ada di dalam firman Tuhan, maka kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Memiliki Tuhan Yesus dan Juru Selamat, maka yang jelas bahwa budi baik kita, kebaikan kita turut diperhitungkan. Karena itu adalah respon kepada pengorbanan Tuhan Yesus, respon kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus, maka kita yakin dan percaya bahwa keselamatan itu sudah menjadi hak kita, sudah menjadi bagian kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Iman Kristen bahwa di luar Kristus tidak ada kehidupan, walaupun hidup, tetapi raga kita semata-mata mati. Kalau kita hidup di luar Kristus, kita hidup tanpa memiliki Tuhan Yesus Kristus, maka kita hidup tetapi kita mati rohani. Bahwa kita mengikut Tuhan Yesus itu harus bayar harga, tidak gampang. Kita ikuti Yesus, kita siap untuk kecewa, kita siap untuk ditolak, kita siap untuk tidak dihargai. Harus ada air mata, harus ada salib dan penderitaan. Namun orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti menerima mahkota kemuliaan. Orang yang ikut Tuhan bukan tidak ada rintangan, bukan tidak ada tantangan, tetapi semakin kita ikut Tuhan Yesus, semakin tantangan menghadang. Sebab Tuhan menguji kita bukan untuk keluar dan menjadi perak, tetapi Tuhan menguji kita di dalam dapur kesengsaraan, dan kita akan timbul seperti emas murni. Seperti Ayub sewaktu Tuhan izinkan iblis mengutak-atik dia, Ayub tetap bertahan walaupun ditinggalkan istrinya, ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Ayub disuruh untuk mengutuk Tuhannya, namun Ayub tetap mempercayai Tuhan. Hingga tiba saatnya Tuhan mengembalikan semua yang pernah hilang darinya. Saudara-saudaraku, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apa yang pernah kita punya, apa yang pernah diambil oleh orang, apa yang pernah dicuri oleh iblis, apa yang pernah dirampas oleh orang, kebahagiaan kita kah? Tuhan punya waktu untuk kita. Tuhan memproses kita dalam waktu-waktu yang Tuhan tentukan. Sebab waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan adalah indah. Pada saatnya tiba, kita akan tercengang-cengang, terkagum-kagum atas caranya. Bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Dia akan mengembalikan segala hal yang hilang dari kita, yang pernah hilang dari kita. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Untuk itu mari kita terus memegang harta kita, sebab harta kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak memiliki segala sesuatu,
Tetapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, itu adalah segala sesuatu yang kita punya, harta yang kita punya. Mari kita terpesona kepada cara Tuhan di dalam memproses kita. Sebab Tuhan Yesus ajaib, luar biasa, dahsyat, perkasa. Mari kita terpesona. Haleluya, puji Tuhan. Amin.